Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. AC Milan dan Inter kembali bersaing untuk datangkan Nathan Ake. AC Milan dan Inter Milan dikabarkan akan kembali bersaing ketat untuk memperebutkan tanda tangan bek andalan Manchester City, Nathan Ake di musim panas. Nathan Ake kini sedang menghadapi ketidakpastian masa depan di Etihad Stadium setelah menit bermainnya mulai berkurang secara signifikan di bawah asuhan Pep Guardiola. Musim ini, sang pemain hanya memulai 6 laga sebagai starter. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa mantan pemain Bournemouth tersebut ingin mencari tantangan baru demi mengamankan tempat di timnas Belanda untuk kompetisi internasional mendatang. AC Milan dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Ake guna menambah pengalaman dan stabilitas di lini pertahanan. Kemampuannya yang telah teruji dipandang sebagai aset berharga bagi tim asuhan Max Allegri. Di sisi lain, Inter Milan juga menaruh minat besar karena fleksibilitas taktis yang dimiliki oleh pemain 31 tahun tersebut. Ake dikenal mampu bermain dengan sangat baik di posisi bek tengah maupun bek kiri. Misi Ausilio di London tak hanya untuk Vicario, Inter buka kembali peluang rekrut Andrei Santos. Inter Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas 2026. Setelah dikaitkan dengan kiper Guglielmo Vicario, kini muncul kabar bahwa Nerazzurri juga membuka kembali peluang untuk merekrut gelandang muda milik Chelsea, Andrei Santos. Langkah ini menjadi bagian dari misi transfer di London yang dipimpin langsung oleh Direktur Olahraga, yaitu Piero Ausilio. Perjalanan Piero Ausilio ke Inggris awalnya dikaitkan dengan negosiasi untuk memboyong Vicario ke Inter. Namun, laporan terbaru mengungkapkan bahwa ada agenda lain yang tak kalah penting. Menurut laporan Sport Italia, Inter menjajaki kemungkinan membuka kembali negosiasi dengan Chelsea untuk mencoba merekrut Andrei Santos. Ketertarikan Inter Milan terhadap Andrei Santos sebenarnya bukan hal baru. Makin bersinar di Cagliari, Inter Milan kembali bidik Marco Palestra. Marco Palestra menjadi target utama Inter Milan untuk posisi bek sayap kanan, setelah menunjukkan performa yang sangat impresif bersama Cagliari di musim ini. Rencana besar sedang disusun manajemen Inter Milan untuk mendatangkan tenaga baru di posisi bek sayap. Nama talenta muda milik Atalanta, Marco Palestra kini berada dalam daftar teratas buruan tim. Pemain berusia 20 tahun itu sedang menjalani masa peminjaman yang luar biasa bersama Cagliari. Dirinya berhasil mengukuhkan posisi sebagai salah satu prospek paling cerah di kompetisi kasta tertinggi Italia. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, La Beneamata sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Langkah ini diambil sebagai antisipasi kemungkinan perginya Denzel Dumfries pada bursa transfer musim panas nanti. Namun, upaya mendatangkan bintang muda ini tidak akan berjalan mudah bagi pihak klub. Pasalnya, Atalanta selaku pemilik sah telah memasang banderol harga sebesar 40 juta euro untuk aset berharganya. Inter Milan pertimbangkan jual Josep Martinez di musim panas nanti. Inter Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk melepas penjaga gawang cadangan mereka, Josep Martinez, pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Spanyol tersebut bergabung dengan Nerazzurri dari Genoa pada tahun 2024 dengan biaya sekitar 15 juta euro. Namun sejak kedatangannya, Josep Martinez gagal menggeser posisi utama di bawah mistar gawang tim Nerazzurri. Sejauh musim ini, pelatih Inter Milan, Christian Chivu, tercatat hanya memberikan 6 kesempatan tampil bagi kiper berusia 27 tahun tersebut di semua kompetisi resmi yang diikuti oleh klub. Itu pun terjadi ketika Yann Sommer benar-benar butuh istirahat. Meski Yann Sommer juga akan meninggalkan Giuseppe Meazza saat kontraknya habis pada Juni nanti, manajemen klub dikabarkan lebih memilih untuk mencari sosok pengganti baru di bursa transfer musim panas mendatang. Beberapa nama sudah cukup sering dikaitkan dengan Inter, termasuk seperti Guglielmo Vicario yang masa depannya di Tottenham Hotspur sedang tidak menentu, dan Elia Caprile yang gagal bersaing di Napoli.
Jelang laga, pelatih Fiorentina waspadai Inter, mereka sangat kuat dan tanpa beban Eropa. Pelatih Fiorentina, Paolo Vanoli, memberikan peringatan serius kepada timnya jelang laga penting melawan Inter Milan di pekan ke-30 Serie A. Menurutnya, Nerazzurri saat ini berada dalam kondisi ideal, kuat, dan diuntungkan karena tidak memiliki jadwal kompetisi Eropa, setelah tersingkir lebih awal dari Liga Champions. Pernyataan ini muncul setelah Fiorentina memastikan langkah ke perempat final UEFA Europa Conference League, yang justru membuat kondisi fisik tim menjadi perhatian utama. Meski sedang dalam tren positif, Vanoli tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang dihadapi timnya. Bermain dalam jadwal padat membuat energi pemain terkuras. Ini adalah aspek paling krusial bagi kami. Bahkan malam ini, bermain hanya 2 hari setelah lolos ke babak berikutnya di lapangan yang tidak memungkinkan banyak penguasaan bola sangat menguras energi. Namun, saya harus mengatakan bahwa kami bekerja dengan baik dan itu terlihat sepanjang pertandingan, mampu bereaksi berarti kami juga dalam kondisi fisik yang baik. Inter siap naikkan gaji Pio Esposito, hingga 4 kali lipat. Inter Milan menunjukkan komitmen besar terhadap striker mudanya, Francisco Pio Esposito. Alih-alih mempertimbangkan penjualan, Nerazzurri justru tengah mempersiapkan kontrak baru. Performa impresifnya musim ini membuat manajemen klub bergerak cepat, untuk mengamankan masa depan sang pemain di Inter Milan. Di tengah minat dari sejumlah klub top, Inter Milan mengambil sikap tegas, menolak semua tawaran, dan menjadikan Pio Esposito bagian dari proyek jangka panjang. Langkah ini menunjukkan arah baru klub, yang semakin percaya pada talenta internal. Salah satu poin paling mencolok dari kontrak baru menurut laporan Il Giorno adalah peningkatan gaji yang sangat signifikan. Saat ini, Pio Esposito menerima sedikit di atas 1 juta euro per musim plus bonus. Dengan kontrak baru, gaji Pio akan naik hampir 4 kali lipat, mencerminkan kepercayaan klub terhadap potensinya. Daily Mail, Inter hampir rampungkan kesepakatan Vicario. Inter Milan semakin dekat mengamankan kiper baru untuk musim depan. Menurut laporan media Inggris, Daily Mail, Nerazzurri hampir mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur untuk mendatangkan penjaga gawang Guglielmo Vicario. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Inter untuk mencari pengganti ideal bagi Yann Sommer, yang diperkirakan akan meninggalkan klub di akhir musim. Menurut laporan tersebut, kedua klub optimistis dapat mencapai kesepakatan, di kisaran 17 juta euro atau sekitar 20 juta euro. Angka ini dinilai cukup masuk akal mengingat kontrak Guglielmo Vicario masih tersisa 2 tahun. Pengalamannya di Liga Inggris, kualitasnya sebagai kiper utama. Salah satu daya tarik utama Inter Milan bagi Vicario adalah kesempatan bermain di Liga Champions. Performa meningkat di Inter, namun Bisek tak dipanggil timnas Jerman. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Jerman. Bek Inter Milan, Jan Bisek, tidak masuk dalam daftar pemain untuk laga persahabatan Maret meski tampil impresif bersama klubnya. Keputusan ini diambil langsung oleh pelatih Julian Nagelsmann, yang memilih untuk tidak memanggil sang bek ke dalam skuad terbaru. Meski tampil konsisten di level klub, Jan Bisek tetap tidak masuk dalam skuad Jerman. Untuk jeda internasional kali ini, Jerman dijadwalkan menghadapi 2 laga persahabatan melawan Swiss dan Ghana. Namun, nama Bisek kembali absen dari daftar pemain. Meski kecewa, Jan Bisek masih memiliki waktu untuk membuktikan diri. Dengan FIFA World Cup 2026 yang semakin dekat, ia harus menjaga konsistensi performa di Inter, terus meningkatkan kualitas permainan, menunggu kesempatan berikutnya. Jika mampu mempertahankan performa, peluang untuk kembali ke skuad Jerman tetap terbuka. Performa Pavard di Marseille membaik, tapi kecil kemungkinan dipermanenkan. Benjamin Pavard menunjukkan peningkatan performa di bawah pelatih baru Marseille, Habib Beye. Namun, di balik peningkatan performanya,
peluang transfer permanen dari Inter Milan justru semakin kecil. Laporan dari Le Posin menyebutkan bahwa Marseille kemungkinan besar tidak akan mengaktifkan opsi pembelian senilai 15 juta euro, membuka jalan bagi Pavard untuk kembali ke Inter pada musim panas mendatang. Situasi berubah setelah kedatangan pelatih baru, Habib Beye. Di bawah arahannya, Pavard mulai mendapatkan kembali kepercayaan, performanya terlihat lebih stabil, dan perannya dalam tim kembali meningkat. Perubahan ini memberikan harapan baru bagi sang pemain, untuk menutup musim dengan catatan positif. Terungkap, Cifu sering diskusi dengan Cesc Fabregas soal taktik. Kesuksesan seorang pelatih tak hanya ditentukan oleh taktik di lapangan, tetapi juga kemampuan komunikasi dan jaringan. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama pelatih Christian Cifu di Inter Milan. Laporan terbaru dari Corriere dello Sport mengungkap fakta menarik, Cifu ternyata kerap berdiskusi dengan pelatih lain di Serie A, khususnya Cesc Fabregas. Menariknya, hubungan antara Christian Cifu dan Cesc Fabregas tidak berhenti di pertandingan saja. Mereka juga sering berdiskusi melalui telepon, bertukar ide secara informal, menjaga komunikasi tetap terbuka. Hal ini menunjukkan adanya hubungan profesional yang kuat dan saling menghargai.